Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 47, yang kami hormati Bapak Ibu guru. Bahagia sekali pagi ini kita berjumpa dalam suasana yang indah, dalam suasana yang luar biasa, dan tentu saja dalam kondisi yang sehat, karena sehat ini merupakan kenikmatan yang sangat kita nanti-nantikan. Betul ya? Ya. Baik Bapak Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Iqbal Masya tulisannya. Pada hari ini izinkan saya untuk melakukan diseminasi terkait dengan budaya positif. Nah, ini budaya positif ini sangat penting, mengingat hal ini merupakan sangat erat kaitannya dengan kita sehari-hari. Tugas kita sehari-hari itu sebagai Bapak Ibu guru, begitu. Dan tentu saja semoga apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua, tidak hanya bagi saya, tetapi juga bagi Bapak Ibu semua. Dan untuk memulai acara kita pada pagi hari ini, izinkan kami untuk memimpin doa terlebih dahulu supaya acara dapat berjalan dengan lancar hingga akhir nanti. Berdoa disilakan. Bismillah. Berdoa cukup. Terima kasih ibu-ibu guru yang hebat. Untuk selanjutnya langsung saja saya akan paparkan terkait dengan budaya positif. Karena budaya positif ini tidak hanya berada di sekolah, tetapi juga di kehidupan kita masing-masing di rumah dan di masyarakat tentunya, karena kita selaku warga masyarakat juga tentu akan bersinggungan dengan orang-orang di masyarakat, apalagi di sekolah. Ini penting sekali, sehingga mohon bisa diikuti dari awal hingga akhir nanti. Baik, untuk slide berikutnya. Iya, ini adalah konsep inti dari budaya positif. Ada berapa itu? 8 ya. 8 inti dari budaya positif. Kita sering sekali mendengar budaya positif. Budaya itu apa? Positif itu apa? Dan budaya positif sendiri, begitu ya. Nah, ini nanti muatannya atau isinya seperti ini. Yang pertama adalah disiplin positif. Wah, ini ada budaya positif, ada disiplin positif, begitu ya. Kemudian nanti kita juga akan membahas terkait dengan nilai-nilai kebajikan. Kita sering mendengar nilai-nilai kebajikan. Kebajikan itu apa saja? Gitu. Tidak hanya soal baik, begitu ya, tetapi apa toh nilai-nilai kebajikan itu? Kemudian yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Nah, ini itu erat kaitannya dengan apa yang kita lakukan sehari-hari. Itu namanya motivasi perilaku manusia. Dan mengapa kok melakukan seperti itu? Nah, kemudian yang ketiga segitiga restitusi. Nah, ini agak asing ya bagi kita semua. Segitiga restitusi, sudah segitiga itu yang matematika, gitu ya, restitusi. Nah, ini yang nanti kita bahas bersama-sama. Kemudian ada perubahan paradigma belajar, karena sekarang ini kita sudah masuk ke era digital. Tidak sama dengan ketika kita belajar dulu. Kalau kita belajar dulu yang membaca, menulis gitu ya. Tetapi sekarang ini sudah masuk di era digital, di mana anak ini mempunyai perubahan paradigma belajarnya. Dengan cara apa? Buka YouTube, belajar dari internet seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga kebutuhan yang selanjutnya kebutuhan dasar manusia, gitu. Kita sebagai manusia itu punya kebutuhan dasar, Bu. Apa saja nanti, gitu ya, nanti kita bahas bersama-sama. Kemudian posisi kontrol guru, dan yang terakhir adalah keyakinan kelas. Kenapa kok keyakinan kelas, tidak kesepakatan kelas? Nah, ini yang perlu kita ubah bersama-sama. Gitu ya. Next.
sebelumnya. Oke, nah ini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, berdiferensiasi itu berbeda. Misalnya di dalam sebuah kelas, tentu kita semua sebagai guru mempunyai anak yang jumlahnya 28 atau 30 mungkin. Itu mempunyai 28 kepala, mempunyai 28 keinginan, semua tidak sama, gitu ya. Di rumah juga seperti itu punya putra 3, tentu tidak sama semua, ya kan? Karakternya beda, kemudian cara belajarnya beda, hobinya juga berbeda. Nah, ini bagaimana kalau kemudian kita memperlakukannya? Kalau kita di kelas, ya tidak boleh menyamakan semua. Misalnya 28 anak kita samakan, anak-anak tugasnya adalah membuat clipping ya. Tidak sama semua. Ada yang tidak bisa membuat clipping, ada yang tidak bisa bagaimana mengunduh di YouTube. Nah, kan masing-masing harus punya perbedaan, begitu. Sehingga namanya berdiferensiasi, gitu ya. Sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya. Nah, ini kebutuhannya apa? Sama, misalnya yang sudah pintar kebutuhannya belajar dengan cepat, tidak perlu dioyak-oyak, gitu ya. Dia sudah langsung bisa belajar sendiri. Tetapi ada anak-anak yang membutuhkan bimbingan. Nah, ini tentu saja harus dibedakan. Sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini di sebelah selatannya ada profil pelajar Pancasila. Apa saja? Seperti yang sudah kita pelajari bersama-sama, profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa, kemudian bernalar kritis, mandiri, kreatif, gitu ya, bergotong royong. Nah, ini apa namanya? Keinginan kita semua bahwa kita punya anak yang berprofil pelajar Pancasila. Anak yang mandiri, anak yang punya nalar kritis, mengkritisi, bisa menganalisis, begitu. Kemudian kreatif juga. Nah, ini yang kreatif ini yang harus kita gali bersama-sama supaya anak-anak itu punya daya kritis, daya kreatif. Nah, ini yang sekarang jarang sekali. Harus kalau kita dulu sudah nggak perlu dioyak-oyak, sudah belajar sendiri, sudah menciptakan, nggak punya masakan, masak, begitu ya. Tapi anak sekarang nggak punya masakan, ya benar wae. Nek ra ibuke sing ngoyak-oyak, sing lendok maem gitu, baru mereka akan makan. Tidak kemudian ra duwe apa-apa, buat telur goreng misalnya. Nah, ini yang sekarang harus betul-betul digali. Next, lanjut. Nah, ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi itu ketidaksesuaian, gitu ya, salah konsep. Apa saja itu saya akan satu saja jelaskan terkait dengan ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Orang dewasa berhak memaksa. Nah, apakah betul? Apakah betul orang dewasa itu berhak memaksa? Ya, tidak. Karena apa? Anak-anak ini tumbuh sudah mempunyai bakatnya masing-masing. Meskipun secara akademik tidak begitu bagus, tapi dia punya bakat masing-masing. Kita sebagai orang dewasa tidak bisa memaksa, "Dok, kamu harus jadi polisi." Tidak bisa begitu, karena keluarganya semua polisi, akhirnya memaksa dia jadi polisi. Kan tidak seperti itu. "Dok, kamu pengen besok ibu pengen kamu jadi artis." Padahal ya biasa-biasa saja, gitu ya, tidak punya kemampuan menyanyi misalnya, padahal kemampuannya melukis. Nah, inilah yang kemudian menjadi miskonsepsi kita semua yang harus kita ubah, gitu ya. Lanjut. Nah, ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan kontrol. Nah, ini yang pertama, misalnya saya akan ambil sampel saja ya. Misalnya orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian yang teori kontrol, Anda hanya bisa mengontrol diri Anda.
Nah, ini maksudnya bagaimana? Jadi orang lain itu tidak bisa mengontrol diri kita. Yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Harusnya seperti itu ya, karena tidak ada orang yang bisa memaksa saya untuk menjadi apa, begitu. Kemudian ini lagi perilaku buruk. Nah, ini yang penting. Perilaku buruk dilihat sebagai tujuan suatu kesalahan. Bapak Ibu, kalau di sekolah, ketika anak-anak melakukan perilaku yang buruk atau yang tidak baik, itu kita tidak boleh langsung memberikan satu statement bahwa itu tidak baik. Dia tentu semua perilaku mempunyai tujuan. Tentu dia mempunyai tujuan apa di balik apa yang dia lakukan. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu guru akan menggali ini, kenapa toh anak ini misalnya mencela atau menghina temannya, yang sering terjadi dan dihina nama orang tuanya. Kita sebagai Bapak Ibu tidak boleh langsung kemudian kamu tuh salah gitu loh. Kenapa kamu sebenarnya? Ini perlu kita gali bersama-sama. Kenapa toh anak ini mengejek temannya dengan seperti itu? Mengapa toh anak ini kemudian melakukan perusakan terhadap barang di sekolah misalnya? Begitu. Ini perlu kita gali bersama-sama. Karena apa? Ini tadi perilaku itu mempunyai tujuan. Nah, tujuan inilah yang perlu kita luruskan. Seperti itu ya. Next. Ya, disiplin positif ini yang kita bahas tadi. Apa toh disiplin positif? Disiplin berasal dari kata disiplina, Bapak Ibu, yang artinya adalah belajar. Kalau sehari-hari kita, kamu jadilah anak yang disiplin. Tapi apa toh disiplin sebenarnya, gitu kan? Karena apa? Biasanya disiplin itu apa? Bangun tidur jam 5 pas, gitu. Harus masuk di sekolah jam 6:30 pas. Oh, itu anak disiplin, gitu ya. Itu yang seringkali kita bahas bersama-sama. Tetapi sebenarnya secara teori bahwa kata disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Okay. Nah, disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi lebih kepada diri sendiri kata disiplin itu. Kemudian apa toh yang diyakini dan dilakukan dengan sesuai dengan tanggung jawabnya. Kita akan berkesimpulan kepada anak yang kayak Mbak Raninya disiplin. Ya kan? Loh, kenapa kok bisa kita mengatakan dia disiplin? Karena dia bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan. Nah, ini yang penting. Yang perlu kita garis bawahi adalah tanpa imbalan atau reward, ancaman atau hukuman. Karena pada dasarnya, pada fakta kenyataannya ketika anak itu di kelas, ya di kelas kita masing-masing, anak akan melakukan kewajibannya karena mendapatkan reward, karena akan mendapatkan penghargaan misalnya, atau karena takut akan hukuman. Nah, ini sering terjadi ketika anak itu berangkat pagi-pagi. Sebelum jam 6 sudah mau berangkat ini, gitu ya. Loh, kenapa kamu kok berangkat pagi-pagi, gitu kan? Saya akan mendapatkan bintang kebaikan dari Bu Guru, misalnya. Kalau saya berangkat paling pagi, gitu. Karena saya bisa melihat sudah ada absen ya, absensi di dinding bahwa siapa yang berangkat pagi dia akan meletakkan tandanya dengan namanya, sehingga saya tahu siapa yang berangkat paling pagi. Nah, siapa yang berangkat paling pagi itu nanti akan diberikan reward bintang kebaikan. Nah, sehingga anak-anak akan berbondong-bondong nih berangkat pagi, ya kan? So, nanti akan dapat bintang kebaikan dari Bu Guru kok kalau berangkat paling pagi, seperti itu. Atau yang sebelumnya, kenapa kamu berangkat pagi-pagi? Nanti saya takut dihukum Bu Guru karena terlambat. Ini juga ada. Ya kan?
Saya nanti takut disuruh disetrap sama bu guru di depan kelas kalau tidak mengerjakan PR. Nah, apakah itu dikatakan disiplin? Tidak, bukan? Karena disiplin itu adalah tanpa imbalan, tanpa ribut, tanpa hukuman. Jadi semua dari diri sendiri. Saya tak berangkat pagi supaya saya bisa belajar dengan tenang, ya, supaya lebih fresh lagi, supaya lebih semangat lagi, maka saya akan bangun pagi-pagi dan berangkat pagi-pagi. Itulah bedanya. Ya, kalau anak, coba kita flashback ke belakang, anak-anak masih mengandalkan penghargaan, mengandalkan takut hukuman. Ini apakah sudah disiplin atau belum? Coba kita cermati, anak sudah, Bu, saya tak berangkat pagi biar lebih tenang ketemu bu guru. Nah, itu kan beda ya. Saya akan semangat pagi, nanti kan bu guru ada ilmu yang mau disampaikan. Nah, itu beda dengan saya takut sama bu guru. Nah, ini bahasanya beda, Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi dalam dirinya sendiri. Dia sudah tahu apa yang akan dilakukan, apa yang harus dilakukan. Seperti itu motivasi intrinsik. Kalau anak-anak sudah berhasil di rumah belajar sendiri tanpa dioyak-oyak misalnya, itu sudah mempunyai motivasi intrinsik dalam dirinya. Ya, ini sebagai evaluasi kita bersama, tidak hanya saya tetapi juga kita semua. Apakah termasuk kita juga? Kalau kita nanti sajalah kalau ngerjain tugas. Nah, ini motivasinya kurang ya, termasuk saya sih. Gitu. Tetapi kalau ini harus dikerjakan, ini harus dilaksanakan, ini harus selesai, nah itu sudah bagus. Next. Nah, tadi kita singgung terkait dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yaitu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan organisasi, misalnya ini, tadi saya sampaikan profil pelajar Pancasila. Apa saja isinya? Ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan logis. Kalau di kelas ya nyanyinya belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, seperti itu profil pelajar Pancasila. Maka untuk yang kelas 1 dan kelas 4 ini ada namanya P5, Bapak Ibu ya. Kita ada proyek P5 ya, kelas 1 itu terkait dengan warung hidup, kelas 4 terkait dengan ekobrik yang pertama, kemudian yang kedua adalah apotek hidup ya. Sudah ekobriknya sudah berjalan, kita sudah mulai pengumpulan sampah, kemudian memasukkan sampah ke dalam botol sudah dilakukan. Nah, ini sudah dirangkai menjadi produk baru yaitu meja dan kursi. Sudah jadi, sudah bisa kita lihat bersama-sama. Nah, kemudian juga kita buat taman di depan sudah selesai ya, profil pelajar. Kemudian kemarin juga kita ajak anak-anak untuk menanam apotek hidup. Ada jahe, kunir, serai, salam, dan sebagainya. Nah, semoga nanti bisa hidup dengan baik karena cuaca cukup panas ya. Ini perlu perlu perawatan ekstra karena panas sehingga entah hidup apa enggak gitu. Maka ini setiap hari Jumat kita anak-anak ajak untuk merawat gitu. Nanti next time siapa tahu nanti ada mendatangkan tukang jamu, tukang pembuat jamu ya, sehingga anak tahu ini jenenge jahe kencur itu saya yakin
anak-anak itu nggak tahu kok bedanya jahe, kencur, laos wih. Nah, gitu Bu. Iya, wih sepele banget padahal. Ning rasa beda. Ada kok orang dewasa yang nggak tahu bedanya jahe, kencur, laos itu. Iya, kon jenguk apa ya orang ngerti kok. Ini fakta di lapangan. Saya juga mengalami nih, gitu. Di rumah juga mengalami, anaknya saya suruh nyari kunir ya, dia nggak tahu kunir yang kayak apa. Padahal wis gede gitu. Waduh, saya cukup prihatin gitu. Apalagi yang lainnya ya, apalagi yang lainnya. Nah, ini perlu pengenalan sebenarnya. Atau alat-alat dapur juga ada yang beda, namanya nggak tahu itu apa dan fungsinya. Ini sangat prihatin ya. Nek kita dulu kan ya wis lancar gitu ya, sotel, serok, so apalah gitu sudah tahu semua lah. Saiki iki bocah ditau nduk jiwoke entong ora ngerti kok. Gitu ya. Sing kaya ngopo sik ndi bedane panci karo soblok ya wis mbuh kuwi. Itu makanya ada yang namanya P5. P5 itu proyek yang nanti bisa berkaitan dengan sehari-hari kita. Siapa tahu nanti anak-anak next time 10 tahun yang akan datang mau jadi pengusaha ekobrik. Nah, pengusaha pengelolaan sampah menjadi barang yang antik. Nah, ini kan juga bisa. Atau nanti pengusaha jamu gendong. Tapi yang go internasional gitu ya, gitu. Kemarin saya oh iya ya nggak ada gendongan ya betul. Terima kasih ya Bu, saya dikoreksi. Iya nggak ada gendongan betul. Wes nganggo kan ya Bu online ya. Iya wes tinggal posting selesai. Nah tidak perlu gendong-gendong lagi gitu. Neng sing klasik sing digendong gitu. Iya ada kemarin yang mau saya merilis anak-anak mau jadi apa besok ya gitu. Ada yang 2 orang jadi petani. Iya 2 orang itu menyebutkan dia mau jadi petani. Saya bilang tidak apa-apa nak, jadilah petani yang modern. Saya bilang gitu. Iya nggak apa-apa. Baik, kemudian ini terkait dengan keterampilan hidup nih, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang baik, aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dalam diri sendiri. Nah ini loh keterampilan hidup kita yang kita bahas ini. Jadi anak-anak itu tumbuh tidak hanya menjadi pribadi yang kosong, tetapi dia harus isi. Isinya apa? Jadi manusia itu ada isinya Bu, tidak hanya jiwa raga tok gitu. Isinya ini tadi, dapat dipercaya, rendah hati, punya kemampuan. Nah ini yang penting ya, tidak merendahkan orang lain. Seperti itu. Oke, next. Nah ini yang seringkali bersinggungan dengan kita. Kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu guru tentunya juga mempunyai kebutuhan dasar sebagai manusia. Ini kita sebagai manusia juga punya kebutuhan dasar selain uang loh ya. Kalau itu sih pasti gitu ya. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Aku butuh opo, kita butuh apa, gitu ya. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini apa saja kebutuhan kita selain uang? Ada lagi ya yang lainnya ya. Nah, kita bahas satu-satu kebutuhan dasar manusia. Next. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Apa saja itu bertahan hidup? Ada makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, kemudian keamanan. Sudah dapat semua nggih? Sudah tidak kekurangan makanan, tidak kekurangan tempat tinggal, semuanya aman. Sehat, semua sehat. Aman. Di sini bukan negara yang konflik gitu ya, negara yang aman sehingga kesehatannya juga terjamin, kemudian tidak kurang makanan karena semua melimpah. Tidak seperti zaman penjajahan dulu ya, maaf mendadak goleki, mendadak nganggo macam-macam gitu. Semua sekarang ada, nasi, beras,
bahkan pemerintah juga menjamin ya, ada PKH ya. Iya, sudah telur, beras, lauk pauknya dijamin semuanya. Jadi tidak masalah terkait dengan yang pertama adalah bertahan hidup. Kemudian yang kedua apa? Kasih sayang dan rasa diterima. Ini yang jarang sekali terwujud, iya kan? Kasih sayang, tapi ada juga, tapi harus ada juga, gitu loh. Rasa diterima, rasa dipedulikan, berbagi, kerjasama. Nah ini, jadi ini kebutuhan kita semua, bahwa kita butuh kasih sayang, kita butuh dipedulikan, kita butuh diperhatikan. Iya tidak? Kalau makan minum semua sudah ada, tapi nggak diperhatikan, nggak diberikan kasih sayang, ya hampa ya Bu ya. Iya. Oke, kemudian selanjutnya adalah penguasaan. Apa tuh penguasaan itu? Harga diri, keinginan untuk dianggap, kemudian memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ini penguasaan, ya. Kemudian kebebasan. Nah, ini juga kebebasan ini berkaitan dengan mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru. Nah, ini anak-anak juga mempunyai kebutuhan seperti ini, Bapak Ibu, ya. Jadi rasakan sayang. Jadi dari anak-anak tuh pengen saya dicintai oleh ibu guru, gitu. Saya pengen dicintai oleh ibu guru saya. Saya sering katakan di kelas, anak-anak, Bu Utma itu marah sama menasihati kalian itu karena cinta saya terhadap kamu semua. Bahwa anak-anak di kelas adalah anak-anaknya Bu Utma juga, saya bilang gitu. Bentuk kasih sayangnya Bu Utma ke anak-anak adalah dengan cara menasihati, jangan sampai anak-anak itu kelewat batas. Nah, seperti itu ya. Kemudian juga mereka butuh kebebasan. Karena apa? Kadang-kadang ada yang hobinya gamel. Nah, ini yang di kita semua ya, di sini di daerah kita. Karena erat kaitannya dengan yang namanya gedruk misalnya. Jadi di kelas itu anak-anak itu saya nerangke, ada kok yang gamel gitu loh. Iya, saya sampai heran loh ini. Kalau terus suatu saat saya ajak nyanyi bersama-sama nih. Kesele konsentrasi belajar gitu ya, matematika wis pusing lah. Ya nak, kita nyanyi. Umumnya kan kita nyanyi Garuda Pancasila sudah ya. Enggak Bu, gamel Bu. Iya. Jadi nyanyi rolling gamel itu rolling gamel. Gamelannya apa? Ya meja. Iya. Dikiriin. Gitu loh. Saya juga waduh ini anak-anaknya jiwa seninya tinggi gitu ya. Gedruk, tetap gamel gitu. Dan itu mayoritas lebih banyak sing seneng gamel itu tadi. Nek sing putri sih ya nyanyi lah gitu. Tapi yang ini jiwa seninya harus kita apresiasi itu yang gedruk tadi itu, jadil. Istirahat juga begitu, jadil Bu. Masih gedruk, ya, saya bebaskan gitu ya. Kadang-kadang memang saya memberikan keluasan pada anak karena unsur kebebasan ini dan kesenangan tentunya ya, bermain humor. Nah ini itu seringkali saya ajak anak-anak untuk memang sengaja nyanyi bersama-sama. Kadang-kadang ngerti mereka nyanyi dewe bar Garuda Pancasila sampai selesai ya. Terus nyanyinya apa? Nemen Bu. Wes apal. Lo yang apal tinimbang nyanyi satu nusa musuh satu bangsa. Yes. Nah, kita nyanyi himne guru ya. Satu bait nih. Terpujilah wahai engkau ibu bapak guru. Habis itu selesai. Gak ada yang nyanyi. Begitu saya bilang ngomong, wah langsung sekelas nyanyi kabeh gitu loh. Iya. Seru banget tuh nyanyi kabeh, saya heran ini gitu. Iki anak-anak sekolah tuh latihan gitu ya. Lah iya saya nyanyi nasional gak ada yang ngikutin. Begitu temen ngomong jauh biwais mempeng kabeh iya. Nah ini anak-anak punya jiwa
berjuang kebebasan dan kesenangan tentunya. Ya saya biarkan mereka nyanyi, Bu lagi Bu, yo apa meneh, yo podo lagune sapa kae jenenge? Happy Asmara, iya. Iya itu Bu. Terus tapi sebentar aja ya, saya gak enak sama yang lain, yang kelas yang lain gitu. Sidik wae yo, gitu saya bilang gitu. Ya wes. Sudah Bu lagi Bu, wah lagi gitu kan, nyanyi lagi anak-anak gitu. Ini kadang-kadang saya harus memberikan ruang bagi mereka untuk berekspresi. Karena apa? Saya tidak mungkin menginginkan anak-anak semua 10 nilai matematika semua. Itu hal yang tidak mungkin. Tetapi saya juga akan memberikan ruang bagi anak-anak untuk menyalurkan ekspresinya. Karena mereka butuh yang namanya kebebasan dan kesenangan sesuai dengan bakatnya masing-masing gitu ya. Jadi jangan marah ketika Bu Utmai memang ngajari lagu nemen gitu ya, malah kon gedruk ya. Karena ini besok kita tampil di acara akreditasi, anak-anak saya minta untuk gedruk 10 anak ya, mewakili sekolahan menyambut tamu, maka saya minta untuk gedruk. Tidak apa-apa, karena ini bagian dari visi sekolah adalah berbudaya gitu nih. Lanjut. Nah ini motivasi perilaku manusia, motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah sekali lagi kita kembali ke motivasi intrinsik. Jadi segala sesuatu itu berasal dari diri kita masing-masing. Punya motivasi apa loh? Gitu. Termasuk ketika anak-anak ini mengerjakan tugasnya Bu Utma, pasti mereka juga punya motivasi. Oh, pengen dihargai, pengen dapat nilai 10, pengen dapat pujian dari Bu Utma. Begitu. Kemudian motivasi ekstrinsik adalah untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan terhadap dari orang lain atau ya penghargaan. Jadi ada anak-anak yang memang harus dimotivasi secara ekstrinsik karena mereka kadang-kadang saya pengen pengen dapat nilai 10, maka saya harus mengerjakan dengan baik. Tapi ada juga, wes Bu saisane kula Bu ra iso kula Bu. Ngono ya oke. Gitu ora sithik. Gitu. Wes saisane. Saya minta kemarin menggambar ada cover buku, saya minta untuk menggambar anak-anak gitu. Ada yang ada bola dunia, ada 2 orang gitu ya. Ada mereka yang sama persis bagus, ada yang bola dunianya kecil sekali, pokoknya gede. Nah ini nggak sama ini Mas, saya bilang begitu. Ya, wes Bu ora iso, nah, nggak apa-apa ya. Kita harus menghargai dia bahwa mungkin bakatnya tidak digambar, tetapi dinyanyi. Bakatnya tidak digambar, tapi anak-anak itu suka matematika. Ini masing-masing mempunyai kemampuan berbeda. Lanjut. Nah, ini erat juga katanya dengan kita semua, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tadi saya sampaikan ada segitiga restitusi. Nanti kita bahas yang paling terakhir karena ini agak berat ya restitusi itu. Tapi kita lihat dulu hukuman. Hukuman itu apa? Kemudian konsekuensi itu apa? Apakah sama ketika ada hukuman ada konsekuensi? Gitu ya. Hukuman itu tidak terencana dan tiba-tiba. Pernahkah kita memberikan hukuman, kita nggak merencanakan, tiba-tiba kita melakukannya? Nah, ini kita evaluasi masing-masing ya. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Dia nggak tahu nih apa yang akan terjadi karena tiba-tiba semua itu. Kemudian bersifat satu arah itu hanya dari satu, misalnya saya dari saya saja misalnya, atau dari bapak ibuku saja gitu. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Misalnya pada saat
upacara bendera, ada anak tidak memakai topi, kita, ayo kamu maju depan, push up 10 kali. Satu arah bukan, dari saya saja kan? Iya. Kemudian anak tidak tahu nih mau diapakan. Dia tidak menyangka bahwa oh ini aku rambut topi, ini aku akan push up. Dia tidak menyangka itu, gitu. Kemudian tiba-tiba saya juga akan tiba-tiba tidak ada aturan yang menuliskan bahwa ketika anak tidak pakai topi maka dihukum push up 10 kali. Tidak ada aturan itu, ya kan? Jadi saya juga tiba-tiba sesuka hati saya, misalnya, oh kayak ada anak tidak pakai topi, nak sini push up 10 kali. Nanti lain hari lagi nggak pakai dasi, saya bilang lari 7 kali keliling. Kan beda-beda nih. Saya tidak merencanakan, anak-anak juga tidak tahu apa yang akan terjadi karena tidak tertulis. Itu namanya hukuman. Dan satu arah, hanya dari saya saja, satu sisi. Nah, kita di rumah juga begitu sama bapak ibu ya. Anak-anak ragilem kon kok ke sarimi, maaf, saya tidak boleh menyebut merek. Kon kok ke apa ya, garam misalnya, harusnya garam yang bubuk tapi belinya yang batang gitu. Kira kok ini gitu. Nah, iya, terus wes kono ganti piye carane, nah, gitu. Dia nggak tahu apa yang terjadi. Kita juga langsung spontan gitu aja. Kemudian konsekuensi apa bedanya dengan konsekuensi? Kalau konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan. Nah ini tertulis Bapak Ibu, bisa jadi tertulis atau tidak juga nggak apa-apa. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Nah ini, jadi kalau ini lebih kepada ada kesepakatan terlebih dahulu. Jadi misalnya di awal kita sepakat ya, nanti yang tidak mengerjakan tugas maka belajarnya di luar kelas. 1, 2, anak-anak yang menyontek saat ujian maka nilainya tidak ada. Nah ini kan sepakat dulu nih. Atau anak-anak mau sepakat apa dulu? Bu, nanti pulangnya jam 10 ya. Kita ada kesepakatan dua belah pihak. Bagi yang melanggar maka ada konsekuensinya. Nah, beda sama hukuman tadi, tidak ada kesepakatan di awal. Gitu. Kemudian kalau restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kalau di sini lebih humanis, artinya lebih kepada ayo kita bicara. Gitu. Jadi ketika ada sebuah tindakan itu tidak langsung dihukum atau tidak langsung diberikan konsekuensi, tetapi bagaimana toh ayo kita bicara. Ini gampangnya restitusi itu seperti itu. Jadi tidak kemudian serta-merta dihukum. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi bersama. Nah ini, jadi ketika sudah duduk bersama, maka kita diskusikan, kita kolaboratif, saya dan kamu, begitu ya. Ayo kita gali bersama-sama apa yang terjadi. Bagaimana toh kok terjadi? Apa solusinya? Nah, ini namanya restitusi Bapak Ibu. Gitu. Kesepakatan yang kita ambil bersama-sama. Nah, kita kembalikan apakah selama ini kita menjadi seorang yang penghukum atau mengkonsekuensi atau restitusi. Nanti kita bahas restitusi selanjutnya. Gitu ya. Seringkah kita menghukum atau seringkah kita memberikan konsekuensi kepada anak. Nah, lanjut. Next. Nah, ini posisi kontrol guru. Nah, ini sebagai penghukum, ada sebagai teman, sebagai pembuat rasa bersalah, pemantau dan manajer. Nah, ini penghukum yang kayak apa? Kemudian teman seperti apa? Pembuat rasa bersalah seperti apa? Memantau dan manajer. Ini ada 5 ya. Nanti kita amati bersama-sama seperti apakah kontrol guru itu. Lanjut. Nih,
Penerapannya 5 posisi tadi. Kalau sebagai penghukum nih, hormat pada bendera selama 1 jam kayak tadi. Push up 10 kali. Itu penghukum ya. Tuh. Kalau pemberasa bersalah, ini berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu mengecewakan Bapak Ibu. Ini pemberasa bersalah. Jadi anak-anak merasa bersalah, merasa bersalah. Harus berapa kali saya bilang, Nak? Gitu ya. Ini bedanya. Kalau teman bagaimana? Nih, ayo dong ikuti aturannya. Tolong bantu Bapak Ibu ya, gitu. Jangan sekali berbuat seperti ini lagi. Itu kan teman ya. Jadi kita seolah seperti mereka, seperti anak-anak, seperti kita berteman. Nih yang ketiga ya, yang keempat, pemantau. Pemantau ini, nih, ayo dong ikuti aturan sekolah. Kamu sudah tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atribut demonstrasi dan jangan diulangi lagi. Pemantau itu lebih kepada dia bersikap normal, gini, normatif. Dia jadi sosok yang anggun, datar, formal. Ngomongnya juga formal. Ayo dong, kamu tadi kamu tahu kan konsekuensinya. Maka habis ini kamu beli atribut ya di kantor. Gitu. Jadi dia sangat formal sekali. Gitu. Kalau teman kan, ayo dong, tadi kan kamu sudah bilang mau ngerjain. Nah ini teman, ngomongnya juga beda bahasanya kan. Gitu. Kalau penghukum tahu sendiri, siap hormat bendera sampai siang nanti. Nah itu penghukum. Kalau manajer apa? Nih contohnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah ini lebih kepada manajer. Jadi kamu tahu kan salahmu apa? Kamu tahu nggak nanti mau seperti apa? Nah itu manajer. Gitu. Jadi kelima tadi mana yang sering kita lakukan? Apakah penghukum? Apakah pemantau? Apakah pembuat rasa bersalah? Saking jengkelnya, supaya kita tahu nggak deh, gitu ya. Jadi anak-anak itu kadang membuat rasa bersalah. Apakah pemantau atau manajer? Mana yang paling pas bagi kita? Kira-kira yang mana? Penghukum kah? Tidak ya? Pembuat rasa bersalah? Kayaknya kayaknya iya, kayak enggak gitu ya, mantep. Ataukah teman? Adakah yang sering seperti teman gitu, anaknya sering teman gitu ya? Ayo toleh, gitu. Lebih pada bersahabat gitu. Apakah pemantau? Pemantau ini formal sekali, datar sekali. Kemudian manajer. Nah, oke, lanjut. Di tengah itu saja ya, di tengah. Lanjut. Nah ini coba. Ini apa? Penghukum. Ya. Penghukum ya, menghardik, menunjuk-nunjuk, berkacak pinggang, membentak. Lanjut. Nah, ini kamu senang ya bikin ibu susah?
Rasa bersalah ya. Lanjut. Nih. Beda ya ekspresinya? Ya, sudah beda. Lanjut aja, lanjut. Ini sebagai teman ya, sebagai teman. Ya, lanjut. Nah, apa peraturan sekolah kita? Nih, ekspresinya datar, dia formal sekali ya. Berarti dia sebagai mantau ya. Lanjut. Nah, ini sudah mulai. Kira-kira sekolah apa yang kamu langgar? Berarti dia sebagai manajer. Gitu ya. Oke, nah jadi ini sudah mulai ada kata bahasa apa yang kamu kira-kira apa yang kamu langgar, gitu ya. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah ini? Nah ini sebagai manajer gitu ya. Oke, next aja. Nah ini kita coba lihat posisi kontrolnya. Saya kecewa sekali dengan kamu, berarti dia apa? Hukum. Ya. Oke, lanjut. Saya sangat marah dengan kelakuan kamu. Sama ya? Masih sama. Lanjut. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa tadi? Oke, lanjut. Ayolah, lakukan dengan Bapak Ibu ya. Beri sebagai teman ya, sebagai teman. Lanjut. Ayolah, kerjakan tugasmu dengan baik sebagai teman lagi. Oke. Nah, ini sekarang keyakinan kelas. Kenapa tahu tidak kesepakatan kelas? Karena seringkali kalau dulu kita nulisnya kesepakatan kelas. 1, datang pukul 7 gitu ya. Tidak terlambat masuk, istirahatnya di luar kelas dan sebagainya. Tetapi itu namanya kesepakatan kelas. Sekarang namanya keyakinan kelas. Lanjut, mengapa tidak peraturan kelas? Nah ini, pembentukan keyakinan kelas. 1, bersifat abstrak. 2, pernyataan universal. 3, dibuat dalam pernyataan positif. Ini kalimatnya kalimat positif. Jadi, kalimat positif itu misalnya tidak terlambat masuk kelas. Itu kalimat apa? Negatif ya, karena ada katanya tidak, itu negatif Bapak Ibu. Yang diganti dengan kalimat yang positif. Apa misalnya? Datang tepat waktu. Beda loh anak-anak kalau diberikan kalimat positif. Ibu juga kalau ngomongnya positif, anaknya ikut positif gitu ya. Nek kata tidak, wes jangan, gitu. Jangan lari. Beda dengan nak, pelan-pelan ya, kan beda. Nah, itu yang membedakan ya. Kemudian sedikit saja akan mudah diingat. Jadi tidak panjang-panjang kalimat keyakinan kelas itu. Simple tapi mengena. Kemudian sesuai dengan kondisi sekolah dan semua warga sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi tidak hanya datang dari Bapak Ibu guru, datang dari anak-anak juga. Jadi disepakati dulu nih, 1 anak-anak kita buat keyakinan kelas ya, misalnya. 1 misalnya apa? Datang tidak boleh masuk, datang tidak boleh telat Bu. Jangan begitu, ya. Jangan ada kata negatifnya, kita ganti ya. Misalnya hadir tepat waktu. Nah, seperti itu. Jadi kan kalimatnya juga positif tapi pendek. Agar apa? Anak mudah mengingatnya. Oke, lanjut. Segitiga restitusi. Nah, ini sudah mau di akhir. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab.
Nih, ada 3 segitiga restitusi itu ya. Yang pertama adalah validasi tindakan, menstabilkan identitas. Ini yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Inilah segitiga restitusi. Kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Next. Nah, ini kita bicara soal kasus ya sehari-hari Bapak Ibu. Misalnya nih, ada kasus anak yang lapor ke guru piket karena dia marah kepada temannya dicontek hasil ulangannya. Nih, saya panggil nih kemudian. Nah, ini kalimat-kalimatnya seperti ini. 1, berbuat salah itu wajar. Ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu juga pernah melakukan hal itu, gitu. Kemudian yang ketiga, tidak ada manusia sempurna. Yang keempat, Bapak Ibu tidak mau mencari yang salah, tetapi mencari solusi atas masalahmu. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Jadi ini menstabilkan identitas itu ketika anak itu ada masalah, kemudian kita tidak kemudian menghardik atau menghukum ya, tetapi kita ajak diskusi. Yang pertama terkait dengan menstabilkan identitas. Wajar kamu salah, gitu ya. Seperti itu. Saya juga pernah salah, gitu. Tidak ada manusia yang sempurna kok, gitu. Jadi anak akan lebih tenang nih menghadapi masalahnya, tidak kemudian kita panggil, kita bentak-bentak, gitu ya. Kita ada diskusi dulu nih. Wajar kamu salah, gitu. Kemudian ini menstabilkan identitas yang pertama ya. Setelah ini apa? Setelah anak dibuat stabil, sudah wajar kamu seperti itulah. Kamu kenapa? Saya gini-gini loh, gini ya. Ya wajar kamu. Kita masih manusia kok. Kita berbuat salah wajar, gitu. Kemudian yang kedua nih, setelah ini validasi tindakan yang salah. Apa maksudnya di sini? Berupaya perilaku itu memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Tadi kita bicara soal 5 kebutuhan manusia, ya kan? Nah ini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi anak akan kita tanya, apa alasannya? Gitu ya. Kita harus mendengar nih. Alasan apa kenapa dia melakukan hal itu, gitu. Kemudian perilaku, padahal kamu bisa melakukannya yang lebih buruk dari ini. Misalnya nih anak-anak sudah, kamu tadi apakan temennya? Saya dorong sampai jatuh bu, gitu ya. Oh iya, gak apa-apa. Saya tahu kamu bisa melakukan hal yang lebih dari itu, gitu. Tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, gitu. Kita masih, kalau orang Jawa masih alhamdulillah kamu cuma kayak gitu ya. Tidak melakukan hal yang lain lebih buruk lagi. Kamu tidak mau mencaci, kamu tidak melukai dia, gitu. Kemudian lanjut, maksudnya ini ya, tindakan validasi tindakan yang salah itu seperti itu. Kita validasi dulu bahwa dia melakukan tidak lebih buruk dari apa yang kita sangkakan. Lanjut, menanyakan keyakinan ini. Nah, kalau sudah tadi 2 hal tadi, kita menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita yang kita sepakati kemarin? Tidak boleh membuang sampah sembarangan bu. Tidak membuang sampah sembarangan gitu ya misalnya. Atau membuang sampah pada tempatnya. Positif ya kalimatnya ya, gitu ya. Nah kemudian nilai apa yang telah kita sepakati kemarin, gitu. Kita counter back dengan keyakinan kelas yang kita buat. Jadi dia akan mengetahui, oh ya bu, saya melanggar terkait dengan kebersihan. Saya melanggar terkait dengan menghormati orang lain karena tadi saya mendorong teman saya sampai jatuh. Nah ini. Kemudian kita cari solusinya bersama-sama. Kamu jangan ulangi lagi ya. Jadi kalau ada kasus tuh lebih kita pakai ini, restitusi ini, tidak langsung kemudian kita hukum, kita justifikasi gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita klarifikasi dulu dengan segitiga restitusi ini. Seperti itu ya. Lanjut. Nah, coba langsung ke tengah. Enggak maksudnya.
Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Ini menstabilkan diri tesnya. Ini yang pertama ya. Lanjut. Lanjut saja. Lanjut. Oke, lanjut. Ini validasi tindakan yang salah tadi yang kedua. Lanjut. Yang ketiga ini menanyakan keyakinan. Oke. Lanjut. Nah, ini mengaitkan dengan keyakinan kelas yang telah dibuat. Oke. Lanjut. Nah. Oke, jadi 3 tahapan restitusi ya. Ini. Oke, stop. Ya, lanjut. Oh, sudah selesai. Oke, Bapak Ibu, tadi sudah saya sampaikan budaya positif terkait dengan berbagai hal budaya positif. Nah, tentu saja ini erat kaitannya dengan kita semua, sehingga semoga apa yang saya sampaikan pagi hingga siang ini bermanfaat untuk kita semua, karena ini menyangkut pribadi kita masing-masing dan juga perilaku kita terhadap anak. Bagaimana kita memperlakukan anak secara berbeda, berdiferensiasi tadi ya. Jadi kalau ada anak 28 ya kita perlakukan mereka sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Di rumah juga seperti itu sama. Dan dengan teman kita juga sama. Tidak ada teman yang berbeda. Semua punya keunikan masing-masing. Semua punya ciri khas masing-masing dan semuanya istimewa. Itu bahwa anak itu dilahirkan atas sudah mempunyai bakat istimewa, bakat yang unik, bakat yang terpendam. Kita sebagai guru mempunyai kewajiban untuk menggali dan mengarahkan, menuntun anak-anak pada hal yang baik. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas partisipasi pada siang hari ini, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.